Saya tinggal di sini hampir 2 tahun, dari April 2019. Ya pernah punya pengalaman pahit masalah riba, jadi saya nggak mau, walaupun saya punya uang segitu, saya nggak mau ambil perumahan yang berbasis tidak syari gitu ya. Ini saya memilih ini pun tujuan saya cuma udahlah ngapain, saya udah capek dengan riba, saya habis, harta saya habis, rumah saya habis, bisnis saya habis juga karena riba ya, habis semua gitu loh. Akhirnya ada sisa uang itu saya nggak mau riba lagi gitu, walaupun banyak perumahan-perumahan yang menawarkan, banyak ya perumahan-perumahan yang menawarkan dengan DP yang mudah, cicilan yang mudah, dengan seperti itu saya nggak terbesit gitu loh. Saat pandemi seperti ini ya, dengan seandainya saya masih berjumus dengan riba, udah habis mungkin. Istilahnya nyaman lah dengan seperti ini. Saya bersyukur saya dikenalkan dengan perumahan ini gitu loh. Walaupun waktu itu saya nggak ngerti gitu loh, benar-benar merasakan nyaman itu, di hidup di situ benar-benar merasakan nyaman, damai dengan lingkungan yang semua mengerti aturan Allah. Kalau semua mengerti aturan Allah, hidup ini akan nyaman gitu loh. Contohnya di lingkungan ini. Jadi saya menyarankan ya, ayolah beralihlah, jangan muamalah kita dengan muamalah yang berbasis tidak syar'i. Setiap tamu ya datang ke lingkungan seperti ini, setiap tamu walaupun saudara, teman, itu merasakan ini perumahan kok nyaman ya. Setiap tamu ini, saya nggak abal-abal ini, saya hak ini, saya cerita ya, seperti perumahan tapi bernuansa villa katanya. Dia belum tahu itu berbasis syariah loh, dia belum tahu. Yang saya nggak cerita di basis syariah, ini perumahan kayak villa ya gitu, bernuansa villa. Kemudian kita masuk ke sini, dia masuk, kayaknya ini kualitasnya bukan kualitas perumahan, ini kualitas apa ya, kualitasnya kualitas hotel katanya. Maksudnya kualitas desainnya ya. Jadi rata-rata itu orang yang datang ke sini pasti tanya, ayolah kita beralih ke syariah. Keramaian juga enggak, tapi mendekati dengan pusat keramaian kami, saya rasa untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan pokok mungkin dekat gitu Pak. Aksesnya juga mudah, terus dari view kami melihat ini lumayan bagus gitu. Konsepnya yang kedua itu kami melihat di sini dari sisi apa ya, desain. Saya melihat cukup terkonsep untuk desainnya Pak, dari sisi nuansa islaminya itu kami berharap kami disupport dengan adanya ini Pak ya.
mungkin untuk memantapkan kami juga ke depannya seperti apa gitu. Itu. Konsep desainnya juga cukup unik dengan area yang sekian meter persegi, bisa melihat apa ya, dari sisi skup pak dapur, juga penataan ruangan, terus tidak meninggalkan sirkulasi udara yang cukup baik gitu. Ini mungkin yang menjadi opsi yang cukup kuat buat saya gitu Pak, untuk tahu lebih banyak di dalam lagi ke sini. Untuk apa ya, pemasaran juga secara responsif juga Mbak Ila. Iya, dengan Bu ini juga selalu ini ya. Mungkin agak telat sedikit kalau kalau dengan Bu Eninya mungkin iya itu. Kiranya itu Pak yang menjadi motif saya ke sini. Saya ingin tahu yang lebih dalam dari apa yang kedua dan ketiga itu sudah sampaikan untuk konsepnya seperti apa itu. Harapan kami bisa dijelaskan di sini gitu Pak, untuk memantapkan kami juga gitu. Bapak tadi kan kalau dibuka bahwa itu view-nya Kota Malang dan itu kan seperti gambaran kalau bisa menguasai rumah itu. Apalagi kalau milih unit yang ada rooftopnya sekalian. Insya Allah Pak. Anak-anak main layang di atas, loh itu Pak. Baik, ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari beberapa hal tadi memang banyak pandangan dalam memilih klaster Alhamra ini gitu ya. Tapi yang saya garis bawahi tadi itu ketika Pak Tri tadi menyampaikan banyak perumahan-perumahan syariah yang ada di Malang ini, ya, gitu. Nah, ini apakah menjadi memang pertimbangan utama untuk mencari rumah syariah itu? Ketika milih klaster Alhamra itu karena faktor mencari properti syariahnya. Karena sebenarnya di Malang ini pun banyak juga properti konvensional, ya. Artinya properti konvensional itu properti yang menggunakan bank untuk bantuan pendanaan pembelian maupun untuk pembangunannya. Tuh. Nah, apa sama Pak Yus juga begitu? Ketika melihat klaster Alhamra ini, apakah juga faktor properti syariah itu menjadi pertimbangan? Leres, begitu nggih? Faktor apanya Pak Yus yang menurut panjenengan sehingga kemudian saya harus milih properti syariah bukan properti konven? Ini mungkin sangat subjektif, tetapi menyangkut faktor mungkin nilai-nilai tertentu. Oh Pak, kalau nyuwun informasi lagi. Mungkin riba juga mungkin yang ini yang menjadi pertimbangan kami, karena kalau dari KPR kan kami belum tahu angka pastinya gitu Pak. Tetapi kami di sini melihat properti di sini sudah mengetahui ketika 6 tahun ini kita dapat angka sekian itu. Ini yang pertama kejelasan, yang kedua akhirnya ada apa Pak, riba itu nanti akhirnya seperti itu Pak. Itu menjadi anunya. Iya, pertimbangan kami. Jadi seperti Pak Yus sampaikan tadi, jadi memang baik Pak Tri maupun Pak Yus dan juga mungkin mewakili para hadirin yang melalui online juga tentang mengapa memilih properti syariah. Jadi rata-rata kita di sini itu memang kemudian betul menjaga diri kita dan keluarga dari tentang terjerumusnya kita pada bahaya riba. Leres itu Pak Tri. Apakah jenengan juga begitu? Ketika milih dan mencari properti syariah ini, Yun. Jadi untuk masalah pembiayaan perumahan itu ya, kalau saya pribadi kan orang awam ya Pak ya. Jadi kalau saya pertama itu punya pemikiran kalau mau transaksi itu memang lebih aman itu ada pihak ketiga, nah bank gitu kan. Jadi kita tidak perlu verifikasi developernya karena bank itu kan verifikasi. Kita mau online lewat marketplace kan, marketplace yang pihak ketiganya antara beli dan penjual. Nah, ketika difasilitasi bank itu lebih aman sebenarnya. Terus masalah KPR ya kita bisa aja pakai KPR syariah kalau nggak mau riba sebenarnya bisa saja. Nah, cuma saya lihat walaupun sekilas ya di Medina Resident developernya ini kan memang sudah punya portofolio kan ya.
dari yang pertama, kedua, ketiga, jadi secara reputasi ya insya Allah kredibel lah. Jadi walaupun nggak pakai pihak ketiga, insya Allah ya kredibel. Jadi dari situ kita sudah ini nggak pakai bank KPR syariah nggak apa-apa, asalkan dari pembiayaannya itu ya kita, kalau Jawa itu undang-undi ya lebih ringan ya, kita coba ikhtiar kesini cari informasi. Untuk masalah syariah sih memang kita, masalah riba sih memang ada komitmen untuk itu, jadi cuma ya namanya kita ini kadang ya sulit Pak, jadi ya sebisa mungkin kita hindari, apalagi ini transaksi ya sampai butuh waktu tahunan kalau kita itu. Jadi kalau memungkinkan ya sekuat tenaga kita tidak terlibat dengan hal seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah matur sangat informasinya tadi Bapak Ibu semua. Tadi memang perlu kami informasikan klaster Alhamra ini adalah satu kesatuan dari Medina Residen 3 yang memang terdiri dari beberapa klaster yang panjenengan sudah lihat di beberapa ini. Ada yang terdekat dengan klaster Alhamra itu ada klaster Granada, Samarang, sebagainya itu ya. Medina Residen Group ini sudah punya portofolio seperti yang Pak sudah sampaikan. Tadi Medina Residen 1, 2, dan ini yang ketiga. Tahap 1 Sumalah ambil sudah sold out, sekarang masuk ke tahap kedua yaitu klaster Alhamra ini. Itu. Nah, saya ingin memperkenalkan sedikit siapa di balik Medina Residen 3 ini. Beliau adalah Ibu Nurlaili atau yang kita kenal dengan nama Bu Nelly. Nah, perlu saya informasikan di sini, beliau ini adalah satu Ketua Bidang Properti Syariah Asosiasi Developer Properti Indonesia di Perindo. Okay. Dan beliau mendapatkan predikat developer properti syariah terbaik versi di Perindo tahun 2018. Itu. Kemudian beliau sendiri adalah pengurus di DPP Asosiasi Developer Properti Syariah DPS. Dan beliau pun mendapat predikat sebagai developer properti syariah terbaik di Indonesia versi DPS tahun 2020 ya Bu Nima ya. Okay. Jadi dengan prestasi-prestasi ini, kemudian portofolio yang ada, kami sampaikan dengan tujuan apa? Agar Bapak Ibu kemudian mempelajari lebih baik lagi tentang siapa Bu Nelly dan kemudian Medina Residen Group ini, dengan harapan Bapak Ibu semakin yakin ketika untuk menentukan dan mempertimbangkan keputusan di klaster Alhamra ini. Itu faktor kemudian siapa di balik ini. Nah, klaster Alhamra tidak jauh beda dengan konsep yang dikembangkan oleh Medina Residen 3. Perumahan ini dibangun dengan semangat pertama menjaga diri kita dari bahaya dan dosa riba. Selain juga kita kembangkan sesuai dengan konsep pemahaman properti syariah. Nah, ini kita lakukan agar apa? Agar produk yang kita hasilkan dan nanti suatu saat akan jenengan nikmati, ini semuanya berlaku secara halal, mengikuti syariah Islam yang ada gitu ya, tanpa akad-akad yang jauh dari sifat goror, ketidakpastian, ketidakjelasan, akad batil dan sebagainya, sehingga tidak sampai terjadi potensi sekecil apapun ketidakadilan di antara kita, di antara kami selaku developer dan panjenengan selaku usernya, karena kita sama-sama butuh, dalam konteks inilah kemudian terjadi interaksi muamalah di antara kita, dalam hal ini jual beli rumah. Nah, Bapak Ibu semua, perkenankan saya secara singkat menjelaskan konsep yang menjadi semangat kita untuk membangun perumahan Medina Residen 3, khususnya saat ini yang akan panjenengan pertimbangkan yaitu klaster Alhamra. Monggo Pak. Ini. Jadi semangat yang pertama Pak, ini terkait masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Yus maupun juga yang disampaikan oleh Pak Tri terkait dengan masalah bahaya riba. Selanjutnya, ya. Jadi tidak ada perdebatan apapun tentang masalah riba ini. Kita semua sudah yakin bahwasanya riba ini punya dampak yang tidak ringan dan sangat dahsyat untuk
diri dan keluarga kita semua gitu ya. Kalau kemudian panjenengan pasti tahu masalah riba ini, prinsipnya secara bahasa riba ini artinya ziyadah tambahan, yang diartikan sebagai kegiatan untuk mengambil nilai tambah yang itu memberatkan dalam kegiatan perekonomian. Contohnya kegiatan jual beli, dalam hal ini jual beli rumah gitu. Nah, mengapa sih kok kemudian kita betul-betul menjaga diri dari faktor riba ini? Nah, karena memang riba punya dampak dan bahaya yang tidak ringan. Monggo berikutnya. Nah, riba ini Rasulullah sampaikan ada termasuk 7 dari dosa besar, Bapak Ibu semua. Saya yakin Pak Yus, Pak Tripun sudah sangat paham masalah ini. Mungkin saya hanya mengulang kembali, merimain kembali bahwasanya riba adalah dari 7 dosa besar. Jadi hadis riwayat muttafaq alaih ini sudah sepakat semua pihak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, jauhilah kalian oleh 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Pertama, syirik kepada Allah, ini hak dan pasti nggak bisa dihindari. Ini sesuatu yang harus kita jaga. Membunuh nyawa yang diharamkan, makan ini tanpa hak, kemudian yang berikutnya makan riba, kemudian makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Dari 7 dosa besar ini, riba masuk di dalamnya. Ini yang mengapa kemudian kita mengembangkan konsep yang berbasis untuk menjaga diri dari bahaya riba ini. Yang kedua, Allah secara tegas menyampaikan dan menyatakan akan memerangi siapapun yang akan melakukan riba ini. Dalam surat Al-Baqarah 178-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Allah selalu dalam konteks riba memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hanya kepada orang-orang yang beriman peringatan tentang riba ini. Kalau bukan beriman mungkin nggak perlu ada peringatan. Jadi bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Karena pada saat itu Allah alam ya, memang pada saat itu beberapa sebagian sahabat dan itu memang melakukan kegiatan memang pada saat itu memang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dan Allah perintahkan tinggalkan sisanya. Jika kamu orang yang beriman. Nah, ada kata-kata jika kamu orang yang beriman. Kalau nggak beriman, terserah monggo saja. Tinggal silakan nikmati dampaknya. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah Rasulnya akan memerangimu. Jadi maksudnya tidak mengerjakan itu maksudnya tidak meninggalkan sisa riba. Okay. Tapi jika kamu bertaubat, artinya meninggalkan sisa riba itu, maka bagimu pokok hartamu, ya sudah pokoknya yang harus kamu selamatkan. Kamu tidak menganiaya dan tidak akan dianiaya. Berikutnya, Mbak. Nah, kalau tadi Allah menyatakan memerangi mereka yang akan dosa riba ini, Rasulullah kemudian seakan-akan apa? Mengkonfirmasi dengan apa? Melaknat. Jadi dari Jabir bin Abdullah beliau menyatakan Rasulullah melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat, yang mensaksikan itu semua sama. Nah kemudian dosa riba itu ada 73 pintu. Dan dosa pintunya yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri itu. Ini bisa panjenengan bayangkan seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang kelima, ini lebih dahsyat dari 36 perempuan yang berzina. Jadi Rasulullah bersabda 1 dirham uang riba yang dimakan seorang dalam keadaan sadar artinya dia melakukan satu tindakan riba dan dia menikmati itu dampaknya, dosanya jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita berzina. Nah 6, nah ini mengapa konteksnya tadi selalu Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, para orang beriman gitu ya.
Karena ketika seorang melakukan itu, maka itu menunjukkan betapa lemahnya ketakwaan dan hilangnya rasa ketakwaan itu. Jadi dalam surat Ali Imran itu Allah menyampaikan sebagaimana tadi. Jadi ini tegas Allah katakan, janganlah kamu makan riba dengan pelipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan beruntungan. Jadi insya Allah kalau kemudian kita meninggalkan riba, yang dalam pikiran manusia mungkin itu mencari untung, sesungguhnya kalau meninggalkannya Allah akan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Nah, 6 faktor inilah yang mengapa kemudian konsep perumahan syariah ini kita kembangkan. Sehingga dalam nanti menetapkan pricingnya, harganya itu, kita akan betul-betul menjauhi dan menjaga diri dari hal yang akan masuk dari keterjerumusan di riba ini. Nah, yang kedua adalah tentang konsep syariah, konsep properti syariah ini sendiri. Jadi faktor pertama adalah tentang konsep kepemilikannya, yang kedua tentang konsep hunian, yang ketiga tentang konsep teknologi bangunannya. Jadi properti syariah itu punya 3 konsep ini. Jadi yang pertama tentang kepemilikan. Kalau dari sisi developer, properti syariah itu bagaimana kami selaku pengusaha, selaku developer itu dalam menjalankan bisnis itu dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariat. Mulai dari mencari modalnya, nego dan mendapatkan lahannya, melakukan perizinannya, kemudian melakukan pemasaran, pembangunan, dan didasari akad-akad yang kemudian jauh dari hal-hal yang kemudian melanggar syariat. Nah, sedangkan dari untuk pembeli, konsep hunian kepemilikan syariah ini, itu bagaimana memiliki rumah hunian dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat, akad-akadnya pun tidak mengandung gharar, tidak jelasan. Tadi Pak Ustaz disampaikan, seringkali kita tidak tahu kalau misalnya beli mungkin KPR yang bank konvensional ini kan dalam upah sekian itu sebenarnya berapa sih total yang kita bayarkan dan harga berapa gitu. Karena memang ada dua versi harga yang digunakan. Nah di sini 3, panjangnya sejak awal sudah jelas harga setahun berapa, kemudian kalau dicicil dalam berapa kali itu berapa nilainya, itulah yang akan digunakan, tidak ada perubahan apapun lagi. Itu konsep kepemilikannya. Sekarang kita lihat konsep kehuniannya. Jadi konsep hunian syariah bagi developer ini adalah bagi kami bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang islami. Dengan lingkungan ini panjenengan semua merasakan aura kehidupan yang islami yang disitu panjenengan lakukan kegiatan yang penuh kebaikan, ibadah, muamalah sebagainya, yang dengan itu insya Allah juga menjadi nilai amal soleh bagi panjenengan dan membawa ke pahala. Dan itu jangan panjenengan yang akan kebaikan itu memperoleh pahalanya, tapi kami yang telah menyediakan lingkungan tersebut tentu akan memperoleh juga kucuran ganjarannya. Itulah harapan kami, ini menjadi semacam amal jariah kami ke depan. Sedangkan bagi pembeli, konsep hunian syariah ini bagaimana panjenengan semua tinggal di lingkungan yang islami. Nah, di lingkungan yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak, ada fasilitas ibadah tidak terlalu jauh gitu, ada fasilitas ibadah, ada fasilitas kajian, pendidikannya, tetangga yang kemudian soleh yang mendorong kita juga melakukan tindakan-tindakan kesolehan, gitu. Adanya program-program keislaman, gitu. Nah inilah konsep hunian syariah yang kita kembangkan baik dari sisi kami selaku developer maupun bagi panjenengan semua selaku user. Berikutnya, nah memiliki hunian dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat ini serta dapat ditinggali dengan sebuah lingkungan islami itu memiliki keuntungan. Pertama, lingkungan yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. 2, memiliki fasilitas ibadah serta program-program sesuai dengan kaidah Islam. Fasilitas rekreasi yaitu kolam renang yang mempunyai jadwal khusus untuk muslimah. Jadi nanti untuk para kaum muslimah, ibu-ibu, para ukti itu ada jadwal tersendiri untuk menikmati kolam renang ini, menikmati kolam renang ini. Dan yang terpenting memiliki tetangga yang soleh.
Nah, sekarang konsep teknologi bangunannya Bapak Ibu semua. Jadi konsep teknologi bangunannya dari sisi desain, ini desain mempunyai standar fungsional, kenyamanan, kesehatan, dan keindahan. Jadi fungsionalnya artinya dapat mewadahi kebutuhan penghuni. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan penghuninya itu kemudian ada ruang-ruang yang ada fungsi sesuai dengan kebutuhan tersebut. Adanya pencahayaan dan penghawaan yang alami, panjenengan bisa melihat langsung ke rumah contoh bagaimana pencahayaannya, aliran udaranya seperti apa, itu akan ini. Kemudian style, karakter, dan desain fasad itu kita walaupun kemudian kadang orang mengatakan Islam itu kemudian selalu tinggal jalan, zaman panjenengan bisa lihat sekarang seperti apa rumahnya dengan desain yang tadi Pak Yus tadi sudah sampaikan, desainnya sangat terkonsep sekali gitu. Nah, konsep teknologi bangunan sesuai kaidah Islam itu adalah ada pemisahan antara area publik, private, dan service gitu. Kadang kita ini kalau rumah-rumah kita secara umum ya, yang masuk rumah saya juga, mungkin ketika masuk rumah publik ini tamu ini bisa melihat ke dalam arah dapur gitu. Arah dapur, nah, ini kan seharusnya tidak boleh terjadi gitu. Nah, di klaster Alhambra ini itu terpisah betul. Jadi ruang publik, private, dan service ini. Terus ada dua akses untuk kemudahan. Jadi main entrance dan side entrance. Main entrance ini khususnya kalau misalnya pas ada tamu bisa kemudian masuk ke ruang utama. Nah, keluarga yang lain agar tidak mengganggu itu bisa memasuki dari sisi yang lain. Kemudian terdapat taman dalam, selain fungsinya untuk menciptakan aliran udara lebih bersih, ya, juga untuk pengembangan ke depan. Penambahan ruangan sangat dimungkinkan ketika adanya ruang-ruang di luar di dalam rumah itu. Berikutnya, Mbak. Nah, keuntungan properti syariah ini, jadi baik bagi kami selaku developer maupun kemudian bagi user itu tanpa keberatan bank, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil, tanpa asuransi, tanpa fee checking, tanpa penalti. Bapak Ibu semua, saya jujur, saya sebelumnya ada pelaku properti konvensional, Pak, menggunakan KPR Bank juga. Pernah menggunakan KPR konvensional, bank konvensional, pernah juga menggunakan KPR Bank Syariah. KPR Bank Syariah seperti yang Pak Tisa sampaikan, jauh lebih baik memang dibanding KPR konvensional. Karena memang sudah betul-betul mencoba memegang prinsip syariah itu. Persoalan kemudian bank syariah belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah itu karena faktor aturan-aturan dari negara, dari BI khususnya yang memang belum bisa tembus. Karena kalau seseorang mengajukan ke bank, apalagi saat ini, panjenengan bisa pahami, bank sangat prudent sekali, sangat hati-hati sekali tentang KPR. Kalau tidak karyawan dengan gaji tetap, TNI, Polri, dan sebagainya itu kelihatannya bank mungkin akan berhati-hati sekali. Dan ini wajar. Mungkin bank tidak mau kehilangan kalau kemudian ternyata usernya itu penghasilannya ada yang tidak bisa kontinu berkelanjutan. Tanpa denda, bank syariah, bank lain, insya Allah yang syariah itu sudah tidak mengenai denda. Ya, memang syariahnya. Tetapi ada beberapa hal yang kadang memang masih berbeda-beda ini, khususnya ketika menangani user yang bermasalah. Nah, ini tanpa sita, nanti akan dijelaskan juga di produk lain oleh Bu Nikman. Tanpa akad batil ini panjenengan mungkin pernah enggak beli di KPR, membaca detail akadnya. Pernah enggak kira-kira? Dan ada nggak klausul yang jenengan tuh, aku terima duit kok ya apa ya, berbahaya. Gue misalnya pasangan rumahku harus kemudian hilang gitu dengan tidak ada nah, ini akad batil ini betul-betul dihindari. Nanti akan jenengan lihat di BPJB sampai tadi AJB-nya, dimana kita menghindari yang namanya ketidakjelasan, goror itu, kemudian ketidakadilan, kezaliman dari sama lain itu kita hilangkan. Tanpa asuransi, tanpa fee checking. Nah, untuk teman-teman yang kalau bank syariah masih pakai fee checking, Pak Tri,